Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Dan selamat datang kembali di channel catatan Mas Ruslan ya. Dan kebetulan pada malam hari ini saya ingin memberikan sebuah informasi tentang kandungan, khasiat, manfaat daripada buah jeruk Bali teman-teman. Oke teman-teman, langsung saja ya. Jadi dalam per 100 gram di dalam jeruk Bali ini mengandung mineral yang lumayan banyak sekali ya teman-teman ya. Yang pertama mengandung ambu sebanyak 0,5 gram, kemudian mengandung air 86,3 gram, kemudian mengandung yang namanya besi sebanyak 0,5 mg, kemudian mengandung namanya bikaroten sebagai sumber vitamin A setelah diproses dalam tubuh kita tentunya ya, itu sebanyak 33 mikrogram, dan kemudian mengandung energi sebanyak 48 kalori, kemudian mengandung fosfor 27 mg, kemudian mengandung kalsium juga 360 kalium maksud saya, mengandung kalium 366,1 mg dan kalsium 23 mg. Kemudian teman-teman, dalam jeruk Bali segar ini juga mengandung yang namanya karbohidrat sebanyak 12,4 gram, karoten total 20 mikrogram, lemak 0,2 gram, kemudian natrium 21 mg, niacin itu sebanyak 0,4 mg, dan protein 0,6 gram, dan juga mengandung seng 0,1 mg, mengandung serat sebanyak 0,8 gram, dan tembaga 171,25 mg, dan juga tiamin atau vitamin B1 0,04 mg, dan lumayan cukup tinggi vitamin C sebanyak 43 mg teman-teman. Jadi berdasarkan dari gizi yang tinggi dan cukup tinggi, maka manfaat dan khasiat yang didapat yang pertama dalam sistem kesehatan, sistem peredaran darah teman-teman. Jadi meningkatkan kesehatan kardiovaskular atau sistem organ-organ vital di dalam tubuh kita seperti kesehatan jantung, kesehatan ginjal, kesehatan sistem pencernaan, dan sistem kesehatan reproduksi yang lain teman-teman. Nah kemudian juga meminimalkan yang namanya terkena penyakit hipertensi atau tekanan darah tinggi teman-teman. Nah, dan juga mencegah risikonya terjadinya penyakit gagal jantung kongestif. Jadi gagal jantung kongestif itu di mana dalam kondisi jantung kita itu tidak mampu memompa darah dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi teman-teman. Nah itu saya ulang lagi, namanya penyakit gagal jantung kongestif ini kongestif namanya. Ini dimana di saat kondisi jantung kita itu tidak mampu memompa darah dalam jumlah yang katakanlah cukup ya untuk memenuhi kebutuhan jaringan terhadap oksigen dan nutrisi teman-teman. Nah itu tadi. Jadi sangatlah banyak teman-teman. Dari sistem peredaran darah yang didapat ini sangatlah luas. Kemudian sistem intekumen atau kesehatan kulit, rambut ataupun kuku itu mampu yang namanya mencegah penuaan dini, berperan penting dalam produksi kolagen dan elastin, kemudian mengobati beberapa masalah kulit seperti infeksi kulit, luka, bisul, dan yang lainnya. Juga menjaga kesehatan kulit, mencerahkan kulit, terus meremajakan kulit teman-teman. Kemudian untuk berikutnya itu sistem kesehatan saraf teman-teman juga sangat berpengaruh, menunjang yang namanya perkembangan otak, memperbaiki fungsi kognitif, kemampuan berpikir kita, kemudian menguatkan yang namanya fungsi otak. Jadi dalam sistem otak itu kita
mendapatkan yang namanya kefokusan dikala kita beraktivitas, kefokusan dikala kita melakukan aktivitas-aktivitas yang memerlukan fokus tingkat tinggi ya teman-teman ya. Kemudian sistem sistem tulang, kesehatan tulang, sistem rangka. Jadi memperkuat yang namanya kesehatan tulang, menurunkan risiko osteoporosis, dan menunjang namanya pertumbuhan tulang teman-teman. Kemudian membantu menjaga kesehatan sistem ekskresi dan urinaria. Nah teman-teman, jadi mencegah terbentuknya batu ginjal teman-teman. Ya, kemudian untuk kesehatan mulut dan gigi, menjamin pembentukan air liur di rongga mulut teman-teman. Kemudian juga menunjang dan meningkatkan pertumbuhan gigi, menguatkan kesehatan gigi juga teman-teman tentunya. Kemudian untuk sistem kesehatan kekebalan tubuh, itu menyangka sistem kekebalan tubuh teman-teman, menangkal berbagai radikal bebas yang bisa menimbulkan kerusakan oksidatif di dalam tubuh, dan juga dapat melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas teman-teman. Dan berikutnya sistem otot, sistem kesehatan otot mampu meminimalkan yang namanya terjadinya kram otot. Kemudian berikutnya sistem pernafasan, mencegah terjadinya penyakit gangguan pernafasan atau infeksi saluran pernafasan teman-teman, atau gangguan pernafasan yang lain. Kemudian sistem pencernaan, dapat memulihkan kelancaran dalam sistem pencernaan. Kemudian berikutnya disimpulkan khasiat atau manfaat secara umumnya membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, mendukung yang namanya keseimbangan cairan tubuh, mengurangi risiko dehidrasi, menjamin pengeluaran zat ataupun sisa yang tidak dibutuhkan tubuh ini melalui keringat dan urin, menunjang yang namanya pelumasan sendi, memperkuat stamina, mencegah dan mengobati defisiensi tembaga, kemudian membantu tubuh menggunakan zat besi dan gula agar selalu gula darah kita ini terkontrol. Nah, jadi teman-teman. Jadi sistem kesehatan peredaran darah, sistem instrumen kesehatan kulit, rambut dan kuku, dan sistem kesehatan saraf dan otak, kemudian sistem kesehatan tulang, sistem ekskresi dan urinaria, kemudian kesehatan mulut dan gigi, sistem kekebalan tubuh, sistem kesehatan otot, sistem pencernaan, sistem pernafasan. Banyak kan teman-teman manfaatnya itu. Jadi di dalam sistem kesehatan peredaran darah itu mampu meningkatkan kesehatan kardiovaskular, itu manfaat dari tingginya kandungan tembaga, kemudian meminimalkan risiko hipertensi, itu manfaat dari tingginya kandungan air, kalium dan tembaga juga teman-teman. Kemudian mencegah risiko terjadinya penyakit gagal jantung kongestif, itu adalah manfaat dari tingginya kalium dan tembaga juga. Kemudian berikutnya sistem kesehatan kulit ya teman, sistem kesehatan integumen atau kesehatan kulit, rambut dan kuku itu. Jadi mampu mencegah penuaan dini. Nah, itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga. Dalam arti kata keriput di wajah penuaan yang diakibatkan karena penuaan teman-teman. Jadi semua orang bakalan tua, bakalan keriput, cuman mampu untuk memperlambat gitu teman-teman. Juga berperan penting dalam produksi kolagen dan elastin, itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga juga teman-teman. Kemudian mampu mengobati beberapa masalah kulit seperti infeksi kulit, luka, bisul dan sebagainya, itu juga manfaat dari tingginya kandungan tembaga. Kemudian kesehatan kulit, nah itu adalah manfaat dari tingginya kandungan air dan tembaga juga teman-teman. Mencerahkan kulit dan meremajakan kulit, itu juga manfaat daripada tingginya kandungan tembaga. Nah, kemudian untuk kesehatan sistem saraf, menunjang perkembangan otak, itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga juga.
memperbaiki fungsi kognitif atau kemampuan berpikir kita, kemampuan fokus dalam kita belajar atau kita beraktivitas di dalam pekerjaan. Nah, itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga juga, teman-teman. Kemudian memberikan manfaat menguatkan fungsi daripada otak kita. Itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan air. Kemudian memberikan manfaat neurologis. Itu adalah manfaat dari cukup tingginya kandungan kalium, teman-teman. Kemudian untuk berikutnya sistem tulang belulang, sistem rangka ya, mampu memperkuat kesehatan tulang. Itu adalah manfaat dari tingginya kalium dan tembaga. Kemudian menurunkan risiko terkenanya osteoporosis atau keropos tulang. Itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga juga. Kemudian menunjang pertumbuhan tulang. Nah, itu adalah manfaat dari tingginya kandungan tembaga juga. Dan kemudian untuk sistem kesehatan ekskresi dan urinaria. Jadi sistem kesehatan sistem ekskresi dan urinaria ini adalah mencegah terbentuknya batu ginjal. Ini adalah manfaat daripada tingginya kandungan air dan kalium, teman-teman. Kemudian untuk kesehatan mulut dan gigi, jadi menjamin yang namanya pembentukan air liur di rongga mulut. Nah, ini adalah manfaat daripada tingginya air. Kemudian menunjang dan meningkatkan yang namanya pertumbuhan gigi. Nah, ini adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga. Kemudian menguatkan kesehatan gigi. Itu juga manfaat daripada tingginya kandungan tembaga juga, teman-teman. Kemudian sistem kekebalan tubuh kita juga akan selalu terjaga, teman-teman. Jadi untuk sistem kekebalan tubuh mampu menyangga sistem kekebalan tubuh, yaitu adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga juga. Kemudian mampu menangkal radikal bebas yang bisa menimbulkan kerusakan oksidatif dalam tubuh kita ini. Itu juga manfaat daripada tingginya kandungan tembaga. Kemudian khusus melindungi sel dari kerusakan akibat radikal bebas juga. Itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan tembaga juga, teman-teman. Nah, kemudian untuk sistem kesehatan otot kita ya, teman-teman ya, meminimalkan yang namanya terjadinya kram otot. Nah, itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan kalium, teman-teman. Kemudian dalam sistem pencernaan mampu memulihkan kelancaran sistem pencernaan. Itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan air dan tembaga, teman-teman. Kemudian juga sistem pernafasan. Nah, jadi dalam sistem pernafasan mampu mencegah risikonya terjadi gangguan pernafasan. Itu adalah manfaat daripada tingginya kandungan air. Jadi sangat luar biasa sekali, teman-teman, manfaat-manfaat daripada jeruk bali segar ini. Membantu pertumbuhan dan perkembangan tubuh, mendukung keseimbangan cairan tubuh, mengurangi risiko dehidrasi, menjamin pengeluaran zat sisa-sisa yang tidak dibutuhkan oleh tubuh. Nah, itu adalah manfaat daripada tingginya tembaga, air, kalium, teman-teman. Oke, teman-teman, cukup sekian tentang jeruk bali segar. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe ya, teman-teman ya. Berikutnya saya doakan agar semuanya selalu sehat, selalu peduli dengan yang namanya pola hidup sehat, kembali ke pola hidup sehat, dan selalu peduli dengan bahan-bahan sumber pangan yang bernutrisi tinggi, alami, dan juga mudah didapat dan murah harganya, agar kita selalu mendapatkan kesehatan yang optimal, selalu memperhatikan yang namanya kandungan gizi yang ada di sekitar kita. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton video saya. Selamat malam dan salam sehat selalu.